ini mustahil bunuh diri. Bapak selalu bilang begitu, ini mustahil. Mustahil. Kalau bunuh diri paling begini, karena bunuh diri gantung diri, sakit. Karena ini motif ini pembunuhan, ya dengan harapan besar agar pelaku dihukum mati, bukan hukum seumur hidup. Hukum mati. Ya. Masalah ini kita serahkan kepada pihak yang berwajib supaya minimal dia bisa menuntaskan ini dan memuaskan kami. Gitu. Kami berharap dari pihak keluarga, Pak Kapolda, Kapolres untuk bisa memberi kami keadilan begitu. Semoga diusut sampai tuntas, sampai ketemu pelaku yang sebenarnya. Semoga kasusnya cepat selesai dan pelakunya dihukum seberat-beratnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahid dalam wawancara eksklusif ya. Setiap episode kami akan selalu menghadirkan informasi-informasi penting, unik dan menarik untuk Anda semua. Di episode kali ini saya menghadirkan di hadapan Anda secara eksklusif orang tua dari almarhum Esko, Bapak Muhammad Samsul. Assalamualaikum, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Turut berduka cita ya, Pak? Oke, terima kasih, Pak. Oke. Baik, baru-baru ini kita dihebohkan dengan peristiwa di wilayah Lembar, Lombok Barat ya. Ada anggota polisi yang dikabarkan meninggal dunia dengan kondisi yang ditemukan yang mungkin menurut banyak orang kondisi ada banyak spekulasi yang muncul. Apakah bunuh diri atau seperti apa? Nah, sebentar kita akan coba gali informasi itu kepada orang tua Esko langsung, almarhum. Seperti apa awal mulai informasi yang mereka terima, keluarga terima sebelum peristiwa itu terjadi. Baik, Pak Samsul. Pak Samsul, boleh saya tahu Esko ini sudah berapa lama menikah, kalau boleh saya tahu, Pak? Kalau menikah sekitar, kalau tidak salah 4 tahun lulus polisi baru menikah. Menikah, Pak. Jadi pangkat masih Bribtu ya, kalau tidak salah. Oke. Kalau boleh tahu dulu sebelum memutuskan mau menjadi polisi ini dorongan orang tua yang keras atau memang Eskonya yang memang mau menjadi anggota Ya, polisi? dalam hal ini memang dulu waktu dia masih SMA memang agak lugu anaknya, masih penurut ke yang selaku orang tua. Sebelum lulus dia sempat nanya, gimana Pak kira-kira menjalani hidup yang enak, yang mapa, gitulah dia tanya. Akhir saya kasih 2 pilihan, mau sekolah tamat SMA, mau sekolah dulu atau cari kerja dulu baru sekolah. Maksudnya kalau kamu mau sekolah dulu silakan lanjut ke meja kuliah. Terus kalau kerja dulu baru kuliah, silakan uji kompetisi, ikut kompetisi tes kepolisian, ikut tes CPNS, atau ikut tes akademik di ikatan-ikatan dinas. Saya bilang gitu. Kira-kira yang baik Pak, dia nanya. Kalau mau cepat ikut tes polisi. Ya dia tanya kira-kira Bapak mendukung. Kalau perihal mendukung ya apapun itu yang penting kamu suka saya dukung. Nah begitu kita jawab mendukung, dia dengan sendirinya daftar lah. Tanpa sepengetahuan pihak. Kalau orang tua dia daftar. Akhirnya dia cerita bahwa sudah diterima, tinggal tes lah gitu. Berarti pertama kali daftar langsung diterima gitu? Nggih. Memang ya bagaimana ya, pengumuman Pantohir bersamaan dengan hari kelulusan SMA. Jadi dia ke Pantohir, ke Polda, saya yang hadirkan di SMA di sekolah. Malah Pantohir duluan. Oke Pak, kalau menikah sekitar kurang lebih 4 tahun namanya. Berarti almarhum ada anak, mohon maaf kalau boleh tahu. Ada 2. 2 ya, oke. Kalau istri ini yang berkembang kan istri juga seorang anggota polisi, benar ya? Betul. Anggota polisi. Oke, kalau boleh tahu juga si Esko ini berapa bersaudara dia Pak? 3 bersaudara, dia saudara paling
Dia paling besar. paling besar. Oke, ada adik-adiknya berarti Pak ya. Ada adik-adiknya perempuan satu, laki-laki yang paling kecil. Oke. Pak, saya akan coba masuk ke informasi yang sangat penting mungkin keluarga menyampaikan. Dengan melihat informasi yang awal berkembang di luar mungkin Pak ya. Ada ditemukan sosok pria dengan, kalau tidak salah ini Pak informasinya yang saya terima juga, itu dengan kondisi dan posisi bahwa leher diikat di pohon. Apa begitu mengetahui informasi itu, seperti apa keluarga menerima informasi, atau keluarga memang dari awal sudah tahu ada seperti itu, atau mengetahui dari orang lain gitu cerita itu? Nah, kita dari pihak keluarga tahu melalui media. Dari sekian lama putus kontak, dalam hati kecil tiang kadang berpikiran positif, negatif di situ pasti ada. Cuma saya paksakan dalam waktu itu saya tidak berpikir negatif. Hilang kontaknya anak saya itu ya karena lagi tugas, karena lagi galut apalah gitu, tidak mau dikontak lah, matikan HP. Jadi tiang tidak ada terlalu berprasangka lah akan terjadi seperti ini. Sampai istrinya, si menantu juga chat, tanya. Nah, ketika tahu viral, sempat saya juga tidak berani lihat. Ayo wah, gitu. Saya sepintas lihat terus, aduh, tidak kuat kan. Akhirnya sepintas melihat juga dalam hati kecil saya, ini bukan bunuh diri, ini motifnya bukan bunuh diri. Langsung berani pastikan sebelum saya lihat jenazahnya dengan jelas. Akhirnya jenazah kan sudah masuk rumah sakit. Ya. Nah malam itu saya berusaha untuk izin sama pihak rumah sakit untuk melihat kejelasan Kondisinya. Kondisinya, tapi pihak rumah sakit tidak mengizinkan. Ya akhirnya kita menunggu sampai pagi karena jadwal otopsinya besok pagi jam 9. Ya kita pasrah. Cuma dalam hati kecil waktu itu karena melihat di medsos, ya kadang ada pikiran positif, negatif gitu kan, percaya tidak itu. Ya kita menunggu dan berdoa, menunggu pagi jelang waktu otopsi. Nah di situ kita kan mau dikasih lihat bahwa benar tidaknya itu anak saya. Dan paginya Bapak bisa lihat? Nah paginya saya dikasih waktu melihat. Memang dalam hati kecil saya, dari bapak, dari keluarga yang lain yang di situ, yang sempat duluan melihat almarhum di dalam ruangan, menyarankan ke saya kalau bisa ndak usah, nanti ndak kuat, saya disarankan begitu. Cuma dalam hati kecil saya juga berpikir apapun dampak terpuruk pada diri saya, ini anak saya, apapun yang terjadi, apapun dampak positif negatifnya ke diri saya akan saya terima. Sampai waktu itu Kapolseknya bertanya, kira-kira siapa melihat kondisi sekarang? Akan saya usahakan Pak, bagaimanapun keadaan dan dampak terpuruk pada saya. Akhir diizinkan. Langsung ketika saya beranjak masuk ke ruang otopsi, langsung bismillahirrahmanirrahim buka pintu, spontan Pak. Memang sudah jelas saya lihat semua tubuhnya, karena tidak tertutup, langsung dibuka. Kaget betul. Sampai dalam hati kecil, bukan anak saya. Ini bukan anak saya. Kenapa sampai dalam hati? Karena muka sudah tidak ada. Maksudnya muka ini kenapa Mas tidak ada? Sebenarnya mau cerita juga agak berat, cuma ya karena mudah-mudahan dengan acara ini saya terbantu, dari keluarga juga merasa ingin dibantu masalah proses penyelesaian hukum. Di muka itu cuma tengkorak,
Saya juga ndak buta, walaupun saya usia segini sampai 53, saya masih jelas penglihatan. Yang saya temukan di situ, yang saya lihat di situ mata, hidung, mulut, hanya yang bawah. Oh, berarti udah tengkorak yang ini. Nah, di depan tengkorak, badan bengkak, semua seluruh tubuh hitam, rambut gosong, sampai di situ di posisi telanjang, sampai ya segala yang berbentuk rambut gosong. Oke Pak, saya potong. Sebelum peristiwa Pak, itu kan tadi Bapak menceritakan ketika sudah posisi jenazah ada di rumah sakit. Informasi awalnya seperti apa kok tiba-tiba, mohon maaf Pak, seperti itu yang informasi Bapak terima dan Bapak taunya jenazah sudah ada di rumah sakit. Apakah ada komunikasi beberapa hari terakhir dengan almarhum atau anak Bapak? Kalau terakhir sebelum putus kontak, memang saya pernah berkunjung cara jenguk cucu kan, karena ada informasi almarhum ini chat adiknya, Dek ndak bisa pulang kakak karena kurang sehat, tapi ndak usah kasih tahu ibu, ndak usah kasih bapak. Dia kasih adiknya silent, ndak usah cerita sama ibu bapak. Tapi namanya adik juga berpikir bagaimana keadaan kakak saya. Hanya dia cerita sama Tia. Adik yang di sini ya. Gitu, ini. Akhirnya didengar ibunya, terus marah-marah. Namanya ibu sudah. Nah, setelah itu akhirnya mendesak untuk diajak ke sana. Si ibu minta ke sana langsung. Nah, akhirnya tanpa berpikir panjang berangkat. Itu kalau boleh tahu pagi, siang, sore, malam? Waktu si Esko menghubungi adik siang. Pagi menghubungi, terus dia kasih tahu ya agak siang sih. Makanya agak siangan sedikit langsung berangkat. Oke. Setelah itu ketemu Pak? Ketemu di situ. Memang kelihatan agak lesu, karena kecapean mungkin. Karena tugas cukup berat, pikiran banyak, atau entahlah beban perasaan apa, yang penting sakit, kurang sehat. Ya, saya bilang di situ, ya sudah nak istirahat, kalau memang ndak sehat, ndak usah kerja dulu, izin. Besok pagi aja, karena besok paginya jadwal piket. Iya. Hari Selasa. Oke, Bapak berarti ke sana Senin ya? Senin. Oke. Hari Selasa. Nggak usah dipaksakan, insya Allah kuat Pak. Nah, kalau bagaimana besok saya izin pulang. Ya sudah Pak. Terus ngobrol sampai sore jelang malam pulang. Iya. Habis pulang sampai rumah. Nah, besok paginya dia jadwal piket. Memang nggak ada chat, nggak ada telepon, sudah kita aman berpikir, karena saya lihat kondisi anak sehat. Cuma mampu dah untuk bekerja, aman pikiran, kan kita pulang. Nggak ada pikiran ini itu, sudah yang penting kelihatan anak sehat, cucu sehat, alhamdulillah ya pulang dengan baik. Pulang maghrib lah berangkat pulang sampai sini malam. Nggak ada pikiran negatif nih kan, nggak ada. Aman sudah pikiran. Selanjutnya setelah itu? Selanjutnya karena besok pagi piket ya kan. Saya juga piket, waktu jadwal piket sama ya. Pagi Selasa saya berangkat piket. Memang karena kemarin saya sudah ke sana, saya lihat enggak saya hubungi. Enggak, saya ngapain juga mengganggu, dia juga lagi kerja. Yang jarang mengganggu, telepon duluan kalau emang enggak penting. Kadang dia chat duluan baru saya hubungi, tapi ya saya merasa aman, senang, bahagia karena melihat keadaannya seperti itu. Kalau informasi hilang kontak itu kapan Pak? Nah, hilang kontak mulai terakhir sudah itu hari Senin, tidak pernah kontak lagi. Nah, tapi informasi setelah Selasa malam Rabu, perkiraan sekitar jam 17.18 lah, pukul malam, istrinya chat saya, Pak, ayah Rema ndara oleh, dia bilang kan, di chat langsung, kan lagi piket, dia bilang kan, ndek, kurang sehat, nenek izin nonek, begitu dia bilang.
Baris seberak datang, saya bilang kan, nanti balik. Terus dia izin, anu Pak, ya kita ke kantor. Anda usah, saya bilang, saya larang. Itu kalau boleh tahu sore malam itu Pak? Malam. Sudah malam hari. Saya lagi jaga di kantor, dia di rumah. Suaminya lagi piket waktu itu. Saya larang. Karena jauh kan Pak? Jauh, sekotong Lembar kan. Iya dah Pak, dia bilang tutup satu telepon. Selang beberapa menit, chat lagi, Pak saya sudah sampai depan kantornya. Istrinya Esko? Iya, Oke. saya sudah sampai kantor depan polsek ya. Tapi terus kakak Esko-nya enggak ada. Tidak ditemukan di Tidak kantor? ditemukan di kantor. Di Terus polsek nih. apa, katanya keluar, saya tanya teman-teman, katanya keluar. Paling di jalan juga sebentar pulang. Ya kamu pulang, saya suruh dia pulang. Karena malam juga kan? Karena malam juga. Ya ada Pak, terus pulang. Aman sudah, saya juga enggak pas tidak suruh dia chat saya, chat Bapak sampai rumah enggak. Nah, serang berapa puluh menit dia chat lagi. Oh iya dah Pak. Oleh wah, arak motor, arak tas, arak sepatu. Oke, ditemukan ada motor, ada tasnya Esko di Iya. situ ya. Depan rumah gitu Pak ya? Ya, depan rumah. Ya sudah nak istirahat. Saya juga lagi ada kegiatan. Gitu. Terus saya cas HP. Kirain dia istirahat juga. Lama ada chat lagi, enggak ada Pak. Nggak ada di dalam rumah? Lain. Yang bilang, paling dia Pergi main-main? main-main ke rumah teman di depan kan, namanya juga Iya, intel iya, kan. iya, iya. Cari informasi. Iya. Nanti baik, saya bilang, tunggu aja. Nah di situ chat itu sampai hilang kontak, ketiduran lah. Entah, saya juga enggak tahu waktu itu lepas HP. Dia balas chat pagi, saya balas lanjut. Apa informasi yang Bapak buka di pagi harinya Pak? Ya dia bilang sampai sekarang enggak pulang. Nah, dia minta tolong bantu chat misan-misan saudara-saudara yang seibu kan, yang dari misan adik kakak misan. Ya saya hubungi, saya tanya, enggak ada pernah kesini dari sekian temannya kakak misan, saudara-saudara misan, saya tanya, enggak ada. Biasanya kalau dia ke Bonjeruk, ke Lombok Tengah, kadang enggak pulang, langsung tempat saudaranya, saudara misan kan. Akhir waktu itu saya bilang enggak ada kabar, enggak tahu, enggak ada, paling lagi istirahat. Berarti itu HP-nya sudah tidak bisa dihubungi? Sudah malam, Selasa malam itu Sudah tidak bisa dihubungi. Di situ sambil chat saya akan panggil, enggak aktif, saya chat, contreng satu, saya panggil, enggak berdering, saya chat, begitu aja, siapa tahu. Iya. Cuma dalam hati kecil, kenapa anak saya sampai saya ayah sendiri tidak dia rahasiakan keberadaannya. Tapi namanya lagi kalau tidak mengobati lah perasaan sendiri. Ia sudah, saya tidak mau berpikir negatif, biar sudah, semoga dia pikiran lagi kalut, sengaja biar tidak diganggu, aman pikiran saya. Karena motor dan sepatu sudah ada di rumah kan? Di rumah. Nah, paling dia kemana lah. Oke. Tidak pernah berpikir. Jadi Sabtu malam itu tidak ada ditemukan di rumah? Tidak ada di rumah. Nah, ini lompat ini ceritanya kan. Setelah saya tahu penemuan jenazahnya, olah TKP, saya sangat kaget. Dan itu nggak jauh dari rumah? Nggak jauh dari rumah korban. Dan olah TKP sampai ke rumah korban. Bingung. Nah, kembali ke cerita waktu saya ke sana. Setelah mau sholat, saya biasa kalau sholat, mau sholat asar, kadang di ruangan itu sudah. Ini kadang istirahat. Cuma waktu itu saya mau sholat, fokus pada pohon di atas bukit itu. Sempat menoleh ke sana, Menoleh Pak? ke sana, di atas. Jangan-jangan anak saya tergelantung. Pikiran Pikiran negatif sudah. Istighfar. Gitu. Saya langsung wudhu sholat. Saya potong, ibu pingsan karena memang sudah mengetahui informasi. Iya, duluan dia tahu daripada. Ya, karena tidak ada sinyal, Pak ya. Ada sinyal. Oke, Bapak tahu berarti Bapak setelah masuk wilayah Sekotong. Sekotong ya, karena ada sinyal. Nah, setelah itu
Bapak kemudian balik ke Lembar atau langsung ke rumah Langsung sakit? ke rumah sakit. Rumah sakit. Kan berbagai telepon dari bapak, dari saudara yang sudah di sana kan. Ditanya mau pulang apa mau ke rumah sakit. Rencana saya mau pulang, mau antarkan ibunya biar ndak tahu, ndak ngeliat anak besok lah setelah pulang. Dia lebih ngotot untuk saya mau lihat anak saya yang punya anak. Oke. Akhirnya saya turuti lah, Dek langsung ke rumah sakit. Rumah sakit. Sampai di sana ndak boleh. Nggak boleh juga. Karena Nunggu besok pagi. berbagai pertimbangan dokter, pihak keluarga ndak mampu untuk melihat keadaan. Ternyata betul. Saya antar ibunya pulang. Pas pagi jadwal otopsi dah. Ada bapak, ada banyaklah keluarga dari kita. Ya begitulah sampai pas jadwal otopsi baru saat yang tahu seperti itulah. Nah baru yang perjelaskan ini mustahil bunuh diri. Bapak selalu bilang begitu, ini mustahil. Iya, mustahil. Kalau bunuh diri paling begini, karena bunuh diri gantung diri, sakit terus kita paksa untuk raih tali yang di sini. Ketika tidak mampu lidah pasti keluar. Akhirnya ya mustahil lah bunuh diri. Oke, saya potong Pak. Hasil otopsi keluarga dapat. Yang kita terima cuma karena kemarin selesai pemakaman, kita diundang oleh Pak Kapolres Lobar, mohon kehadirannya. Keterangan Bapak kami butuhkan, mohon maaf mengganggu sekali. Pak Kapolres. Jadi mohon kehadiran Bapak untuk melengkapi data, agar berkas segera dikirim, pekerjaan kami lebih cepat dilanjutkan, penelitian. Saya kita ke sana. Dan di situ sesuai hasil otopsi saya baca di situ di berita acara, murni pembunuhan. Pembunuhan, bukan bunuh diri. Bukan bunuh diri, dengan akibat adanya luka yang diakibatkan oleh benda tumpul. Oke, saya ikuti. Air BAP terus lancar semua dah. Selesai BAP sekitar 14 penyidik yang saya 14 penyidik di Serse kriminal kan. Selesai jam 00. Pas ndak ini saya baca, kan berkas berita acara penyidik saya dikasih 2 lembar saya baca. Perencanaan pembunuhan yang disebabkan oleh adanya penemuan luka. Ini bukan luka, Pak. Ya, saya bilang begitu kan. Kalau luka hanya sekedar goresan, terbuka langsung tutup lagi. Terus Pak, ini bukan luka, kulitnya hilang sampai tengkorak aja kelihatan. Apa iya? Ah, ya Pak, kita secara paham karena kondisi Bapak yang sebagai keluarga korban tidak bisa terima. Memang iya, tapi itu bahasa penyidik. Oh iya, sudah saya terima. Sampai-sampai di BAP itu sampai dimintalah bagaimana menurut Bapak, apa yang tindakan yang Bapak inginkan terhadap ke kami kepolisian, petugas penegak hukum. Iya, saya bilang dihukum mati Pelakunya. pelaku seberat mungkin, atau tidak usah hukum mati tapi berikan saya izin untuk membalas sesuai dengan keadaan anak saya. Oke. Baik Pak, paham. Pak, boleh saya potong Pak Samsul? Setelah peristiwa atau sebelum peristiwa Pak Samsul, Bapak pernah tidak ngobrol sama orang dekat dari almarhum? Ada istri misalnya? Atau siapa saja orang dekat? Kalau orang dekat, istrinya, saudara-saudara misan, nah, sering karena chat terkait dia pulang sering ke sana. Tapi hubungan lain tidak ada masalah, aman-aman. Lebih keluarga yang di seputaran sini. Kalau istri tidak pernah cerita, mungkin almarhum pernah cerita mungkin soal pekerjaan? Tidak ada. Atau mungkin ada persoalan lain begitu? Sebelum-sebelumnya pernah disampaikan gitu ke istri atau Ya, biasa sih masalah rumah tangga, iya. keluh kesah ekonomi, keuangan, wajar. Belajar ya? Cuma saya bilang, mohon maaf, nah saya tidak mau terlalu jauh masuk ke rumah tanggamu. Iya. Karena kamu sudah berkeluarga, Betul. jadi silakan rembuk. Itu aja, saya tidak
Cuma kalau ada yang bisa kita bantu, kita bantu. Hmm. Lama kita bisa, namanya anak. Cuma kalau terlalu jauh mencampuri urusan rumah tangga juga nggak layak, karena dia sudah berkeluarga kan. Oke, terakhir Pak Samsul, pertanyaan saya. Kecurigaan Bapak dari kasus ini apa, Pak? Tadi Bapak bilang bahwa ini saya yakin dibunuh, bukan bunuh diri. Iya. Sementara Keraguan di situ karena saya langsung lihat korban jenazah di ruang otopsi yang sebegitu hancur. Jadi bagaimanapun tanpa penyidik pun kita orang bodoh, bukan ahlinya. Kalau kondisi mayat seperti ini mustahil bunuh diri. Bunuh diri namanya bunuh diri, membunuh diri sendiri. Tapi kalau bunuh tidak seperti itunya kondisinya. Oke, terakhir Pak Samsul, saya pengen tahu apa harapan Bapak pada pihak kepolisian terhadap kasus ini? Ketika hasil otopsi digelar perkara dan karena ini motif ini pembunuhan, ya dengan harapan besar agar pelaku dihukum mati, bukan hukum seumur hidup. Hukum mati. Ya, andai pun itu pelakunya tergolong anggota kepolisian atau dari keluarga kami, kami juga siap, walaupun dari keluarga kami pelakunya, kami siap menyerahkan untuk dihukum mati. Dan mohon juga pihak Bapak selaku penegak hukum, Kepolisian ya. apapun konsepnya itu, harta itu anggota kepolisian satu warna, mohon ketegasan Bapak dari pihak penegak hukum juga untuk menghukum sesuai keinginan kami, hukum mati. Jadi kalau memang harapan kami tidak dipenuhi, kami juga memohon mengasih tahu kepada penegak hukum, kami dari pihak keluarga akan bertindak untuk menyelesaikan sendiri kalau memang pihak hukum tidak bisa menyelesaikan dan mengikuti keinginan kita selaku keluarga korban. Jadi harapan saya dari orang tua korban, mohon kebijaksanaan Bapak selaku pihak penegak hukum untuk memberi hukuman mati. Oke, baik Pak Samsul. Terima kasih atas waktunya. Sebentar lagi akan saya wawancara perwakilan keluarga dari Isku atau neneknya jadinya. Ya. Neneknya Isku akan kembali tampil di hadapan Anda. Ikuti terus. Oke, terima kasih. Di hadapan kita saya menghadirkan perwakilan dari keluarga almarhum Isku yang merupakan kakek Isku. Ada Haji Supriyadi, Pak, benar? Haji Supardi. Haji Supardi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi bapaknya Isku sudah menceritakan panjang lebar soal cerita yang diperoleh dari awal ya, kemudian sampai hasil otopsi, Pak. Dalam kasus ini kalau boleh saya dapat informasi, Pak Haji melihatnya seperti apa sih kasus ini sebenarnya dengan kondisi-kondisi yang awal muncul, Pak? Ya, pertama saya mengetahui kejadian ini kan dari medsos. Banyaknya postingan-postingan yang beredar di FB. Nah, semua isinya itu saja. Dan saya kan tahunya ini dapat telepon dari anak hari Minggu itu bahwa diberitakan Esko meninggal dunia gitu. Malah informasi awalnya katanya sih bunuh diri gitu. Terus saya tidak percaya sama sekali. Akhirnya saya minta sumbernya siapa gitu. Kebetulan ada suami anak kan di Reskrim Kecamatan Pujut. Dia yang dapat notis dari teman-temannya yang di Lombok Barat gitu. Setelah itu saya minta dikirimkan saya di WA gitu. Dan setelah membacanya saya merasa seperti petir yang menyambar di siang hari gitu. Sangat-sangat terkejut gitu. Saya tidak menyangka ini benar kejadiannya benar gitu. Kita masih menganggap ini seperti mimpi saja begitu, tidak nyata gitu. Akhirnya
Saya balik gitu. Saat itu kebetulan saya di rumah adik di Pelulan gitu. Nah, setelah itu saya kasih tahu adik info itu, tapi coba jangan dianut dulu, jangan disebarkan dulu gitu. Kita mau tahu kepastiannya dulu gitu, apakah ini benar esko atau tidak gitu. Nah, akhirnya saya balik musyawarah di sana, apa yang harus kita lakukan? Anak menantu itu bilang, kita ke Bayangkara saja, Pak, katanya, ke rumah sakit. Oke, sudah kita ke sana gitu. Saya langsung ke rumah sakit gitu. Oke. Dengan harapan saya bisa membawa sebenarnya jenazah ini pulang langsung malam itu gitu. Karena kita baca kondisinya di di medsos itu sudah rusak, sudah busuk, sudah bengkak gitu kan. Nah, jadi lebih cepat kita bawa ke rumah untuk dimakamkan itu lebih baik gitu. Nah, cuma pas kita nyampe di rumah sakit, saya bilang di sana, saya keluarganya Esko ini. Oh, yang jaga itu bilang, oh sebentar saya panggilkan Pak polisi yang nangani gitu. Nah, datanglah Pak dokternya, dokesnya ya. Ya bilang, oh gini Pak, enggak bisa sekarang katanya. Dilihat. Saya pengen lihat ini benar esko atau tidak gitu kan. Gitu. Memastikan saja saya gitu kan. Ya nggak salah kan? Ya nggak salah gitu. Artinya sebelum kita umumkan di keluarga, karena besok pagi-pagi saya sudah harus umumkan di masjid kalau memang iya saya gitu kan. Saya butuh kepastian gitu. Tapi tetap dia bilang nggak boleh nggak boleh masuk. Nah, kalau gitu saya bawa gitu. Kita bawa pulang. Nggak bisa juga katanya. Kenapa? Karena ini masih ada proses yang harus kita jalankan katanya, yaitu kita harus visum dan otopsi gitu kan. Karena kalau nanti tidak kita lakukan itu, nah pas dokumen itu dibutuhkan nanti itu harus kita gali itu nanti katanya, kalau pemakaman dulu gitu tidak mengikuti prosedur. Oh ya dah kalau gitu memang ya enggak apa-apa sudah segitu kan. Terus besok otopsinya jam berapa? Besok pagi. Mungkin perkiraan jam 9 lah sampai siang gitu. Siang selesai, udah bisa dibawa lah gitu. Oke dah kalau gitu besok pagi saya kesini saya gitu kan dia. Nah terus kita ya langsung ngumumin di keluarga-keluarga semua bahwa yang benar ini Esko sudah meninggal gitu kan dia. Oke, saya boleh potong Pak Haji sedikit. Waktu besok paginya itu setelah otopsi, Pak Haji sempat lihat nggak kondisi jenazah? Saya masuk ke sana, otopsi sudah mulai. Oh, sudah mulai. Sudah mulai. Jadi pagi-pagi memang saya dari rumah berangkat ke rumah sakit, tetapi otopsi sudah mulai gitu. Saya tidak bisa masuk, tetapi anak mantu saya yang masuk gitu, yang nemani bapaknya Esko gitu. Oke, baik, saya ke sedikit penegasan aja Pak Haji dari atas nama keluarganya Pak Haji. Apa harapannya terhadap kasus ini Pak Haji? Saya sebenarnya merasa jengkel aja di zaman seperti ini ada masih manusia sebiadab itu membunuh dengan cara seperti itu. Itu saja yang saya enggak bisa terima lah itu. Dengan seluruh logika yang ada pada saya tidak bisa menerima keadaan ini sebenarnya oleh pikiran saya dan perasaan saya. Karena hanya anjing, kucing, ayam yang diperlakukan seperti itu. Mengapa? Karena sudah dibunuh terus bangkainya dilepas begitu saja gitu. Berarti kecurigaan Pak Haji dan keluarga dia memang dibunuh. Saya curiga memang kalau ini bunuh diri kan tidak mungkin lah. Kebiasaan orang kalau bunuh diri kan biasanya nyari rumahnya yang sepi. Kemudian di serambinya atau di alangnya gitu. Tapi kayaknya ini beda banget kasusnya gitu. Saya lihat orang yang gantung diri itu ditemukan tergantung gitu, menggelantung. Kalau ini kan sudah posisi di bawah. Iya, sudah di bawah gitu. Masa orang mati bisa jatuhkan dirinya sendiri gitu. Terakhir Pak Haji, apa harapannya kepada Kapolda NTB mungkin Pak Haji ya di sini ya sebagai khususnya ke pihak penegak hukum. Saya ingin peristiwa ini bisa diusut setuntas-tuntasnya dan pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Ya kalau bisa ya hukum mati lah. Artinya supaya dia merasakan seperti apa rasanya penghilangan nyawa itu. Karena sepertinya ini kayaknya diperlakukan seperti bukan manusia begitu. Ada tidak kecurigaan, mohon maaf Pak Haji,
terhadap orang dekat. Memang begitu berita itu Muncul, ya? muncul di telinga saya, semua saya curigai, Pak. Jangankan orang-orangnya, sampai pohon-pohon yang ada di sekitar rumahnya saya curigai juga begitu. Cuma memang semua itu harus ada alasan sih begitu. Karena insting saya mengatakan kayaknya tidak mungkin bunuh diri begitu. Kalau kita melihat di medsos, ketika saya zoom itu gambarnya itu, waduh parah banget gitu. Sampai saya tidak berani ngelihatnya gitu. Harapan saya masalah ini kita serahkan kepada pihak yang berwajib supaya minimal dia bisa menuntaskan ini dan memuaskan kami. Gitu. Kami berharap dari pihak keluarga, Pak Kapolda, Kapolres untuk bisa memberi kami keadilan begitu. Itu saja sih harapan kami. Baik, terima kasih. Itu dia wawancara kita secara eksklusif dengan dua narasumber yang merupakan orang tua dan kakek dari Esko. Sebentar lagi coba akan kita dapatkan ya tanggapan, respon dari keluarga Esko yang ada di Lombok Tengah. Ikuti terus. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Diki Wahidi pamit undur diri. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga diusut sampai tuntas, sampai ketemu pelaku yang sebenarnya. Mungkin ya kemungkinan besar dibunuh karena sejak kemarin sebelum meninggal ini saya sama korban ini masih kontak-kontakan, tidak ada masalah sama sekali. Tidak pernah ada masalah sama orang lain. Karena yang saya tahu sendiri, ya ini adik saya ini orangnya tidak pernah bisa marah gitu. Harapannya terhadap kasus ini? Semoga kasusnya cepat selesai dan pelakunya dihukum seberat-beratnya.